semua masa tuh suka sih aku wakil ketua OSIS. Naik angkot rame-rame gitu, kayak beberapa angkot gitu, biar buka baju aku pakai boxer, anak-anak ketawa ngejerit semua, kita berenang bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi? dari ini kamu baca. Maidina 12.34, motivasi yang membuat Kak Randy bisa sampai di titik ini. Wah. Berarti karena jujur tadi aku banyak banget yang nanyain kayak apa sih yang membuat Kak Randy semangat kalau lagi sedih, dan berarti mereka tuh kayak taunya kamu tuh orang yang sosok yang bisa memberikan motivasi deh, Ren. Berarti mungkin kamu harus memberikan sedikit, berbagi sedikit motivasi yang membuat kamu bisa berada di sampai titik ini dan tetap menjadi Randy yang baik loh. Iya. Di tengah kehidupan entertain yang keras. Wih, gimana kerasnya? Keras. Oke. Motivasinya, buat aku hidup ini adalah sebuah anugerah. Itu yang pertama. That this is a gift. Hidup ini cuma sekali, tidak bisa diulang, tidak bisa ditukar, tidak bisa di-refund, dan lain-lain. Bener banget. Jadi, I'm gonna make the most of it. Aku mengejar mimpiku, aku ingin mencapai apa yang bisa aku capai dengan kehendak Tuhan ya tentunya ya. Maksud aku ngomong kayak gini bukan melangkai kehendak Tuhan itu. Aku bekerja keras, melakukan passion aku, supaya aku bisa mencapai mimpi aku. Dan yang paling penting keluarga juga sih, motivasi juga. Aku pengen bikin mereka happy, I wanna make them proud. Aku pengen bisa buktikan bahwa aku bisa sukses dengan jalanku sendiri di dunia entertainment gitu. Dan ya bisa memberikan apa ya, ya ini accomplish loh gitu. Gue bisa menghasilkan gak cuman karya doang, macam-macam, tapi gue juga bisa bikin happy kalian. Dan selain keluarga, mimpi aja sih gitu, bahwa gue pengen, dan memang kayak entertain ini memang passion aku sih, Nat, gitu. Iya sih, bagi dari kecil. Kamu dari kecil, 3 tahun ya? 5 tahun? Nggak, awal tuh bimbingan orang tua sih. Kita kan masih kecil kan nggak tahu ya. Tapi ternyata kok kayak anak kecil as a kid kan nggak pernah bohong, nggak bisa bohong ya. Kok nyaman gitu, anteng. Aku tuh kayak berasa lagi main. Kok seru ya kayak lagi main. Akhirnya dari situ cinta. Jadi makanya aku bilang ini berkat orang tua juga sih. Bener. Apalagi kalau makin kamu seriusin ya kan? Iya betul, dan udah bertahun-tahun sampai sekarang gitu. Dan aku nggak akan berhenti sih. Kayak aku akan terus bekerja keras. Dan ya puji Tuhan gitu ada hasilnya sekarang. Dulu teman-teman pada sekolah, aku udah sambil kerja. Teman-teman tidur, aku masih melek syuting, makan MTM, makan nasi uduk, kan? Makan catering gitu. Yang lain weekend hangout, aku weekend keluar kota nyanyi gitu, dan lain-lain. Dan itu ada hasilnya sekarang. Dulu anak-anak pada ngumpul main, aku nggak bisa main karena sibuk gitu. Tapi akhirnya itu semua ada buahnya, ada hasilnya. Yang terpenting kamu tidak menyesali kehilangan masa-masa main kamu kan? Tidak menyesali sama sekali, karena itu pilihan aku. Gitu. Tapi kamu merasa kurang nggak jadinya? Aduh, kurang main nih, waktu itu kurang bandel nih, kurang sempat masa anak-anak ABG, SMA atau apa enggak? Aku malah ngerasa sekarang main aja gitu. Aku ngerasa malah kayaknya hidupku banyak main-mainnya deh malah. Kayak Tuhan tuh baik banget gitu. Kayak aku melakukan hal apapun tuh enjoy. Syuting tuh nggak kayak kerja, banyak teman-teman ngobrol asik. Keluar kota nyanyi dibayar, ditraktir makan. Bisa syuting TVC di Eropa. Itu aku gara-gara syuting akhirnya bisa ke Vatikan juga. Banyak hal-hal baik. Iya. Dan dari film, sinetron pun banyak mengenalkan aku banyak hal gitu, experience. Naik mobil angkot, tahu bulet, merasakan menjadi orang yang paling kaya, ceritanya menjadi orang yang paling miskin. Aku jadi bisa membayangkan kacamata aku sebagai orang-orang itu. Jadi aku bisa dapat refleksi gitu buat diri aku sendiri. Oh gini rasanya ya, oh gitu ya ketika kita mendalami suatu peran. Iya, bener banget sih. Nah, tadi kita udah dapat motivasi dari Randy. Serius banget ya? Serius banget, tapi tiba-tiba ada yang bilang, dari aku Maum 3, gombalin Wilona pakai bahasa Madura kampung si Randy. Ih, kamu bisa nggak bahasa Madura? Bisa, tapi kalau gombal bingung aku. Makanya ini tantangan berarti Ren kali ini. Bisakah kamu menggombalin? Siapa tahu next pacar kamu ke depan nih cewek, kamu harus gombalin tuh jangan pakai bahasa Inggris, udah biasa. Bahasa Mandarin udah biasa, bahasa Perancis sering. Bahasa Madura belum ada kan? Aku mikir dulu ya, pantun. Kita bikin pantun kali ya. Oke, boleh. Ini pantun. Bahasa Madura bener loh. Ini yang nonton dari Sabang sampai Merauke loh. Iya, tapi pantunnya bahasa Indonesia dulu ya. Oke. Agak susah soalnya. Biar ditranslate dong. Iya. Oke, gimana? Pak Martin suka yang cantik. Oke. Iya. Natasha Ratin, kok si Andi. Itu bahasa Maduranya. Artinya, Natasha yang cantik, aku yang punya. Gitu. Oh.
itu bahasa Madura? Iya. Gimana tadi Bang? Kita ulang ya. Heeh. Pak Martin suka yang cantik. Oke. Natasha Seratin, engkau se Andi. Aku yang punya. Natasha Seratin. Ratin. Ratin. Ratin tuh cantik. Oh. Natasha namamu toh. Ratin cantik, engkau tuh aku. Engkau se Andi. Andi itu yang punya. Oh. Wow. Oke ya, lumayan ya. Lumayan. Agak deg-degan ya. Coba dong pantunnya balikin dong. Kamu gombalin juga deh. Apa ya? Oh my god, aku nggak bisa gombal, bisanya langsung serius. Oh iya, boleh juga sih. Aku juga nggak biasa gitu. Oke deh. Sosok nggak biasa tadi, jago banget mikir dalam waktu bentar. So cewek tuh nggak butuh gombalan, butuhnya diseriusin. Nggak butuh kata-kata, butuhnya action. Iya, ya dua-duanya sama lah. Iya. Ya kan? Buat apa bilang I love you to the moon and back, tapi aku suruh dia ke bulan dia nggak berau. Iya, terus nggak balik lagi. Nyampe ke bulan nyangsang dia. Oke. Ini banyak juga yang nanya, kenapa sih Kak Randy baru nongol di kontennya Kak Willow lagi dari Dewi SRB? Kenapa ya? Karena kita sama-sama sibuk. Iya. Nggak sempet. Maklumlah guys, mencari sesuap nasi demi masa depan. Betul, kita berdua ini sama-sama pekerja keras. Iya bener. Kita ya bekerja di passion kita sih untungnya. Bener, supaya bisa kebeli kambing di kampung. Betul, bisa kebeli spray buat tidur gitu. Lumayan. Nasi putih buat dimakan. Iyalah, si putih mau buat diapain lagi? Ya buat nggak bisa buat masker kan ya, buat makan dong. Itu mah, bisa loh. Bisa ya? Beras bukan Iya, beras nasi. bisa, iya. Oke. Oke, deh, lanjut. @as_Yulianti, target nikah di usia berapa? Aku, Kamu dulu deh. yang pasti nggak nikah muda sih. Ya karena sekarang aja kamu udah muda, aku belum nikah. Betul. Berarti udah pasti. Enggak, soalnya banyak yang udah nanya, Nat. lewat. Banyak yang nanya. Randy Banyak Martin mau nikah muda nggak? Dulu sekarang juga masih banyak. Karena yang dulu nanya. kamu punya pacar dan kelihatan sangat akrab dan intim. Iya betul. Dia bukannya kalau punya pacar tuh begitu ya, deket dan intim ya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Cuma karena kalian publish dan captionnya sangat romantis, jadi orang pasti wajar Oh, dong iya juga bertanya, ya. udah lama nih pacaran, kapan mau nikah muda nggak gitu? Yang pasti nggak nikah muda, mungkin usia berapa ya? 27, 28 mungkin. Natasha Wilona? Aku sekarang kan 23, tapi di hati aku kayak masih umur 5 tahun sih. Oh wow. Iya. Berarti masih umur Jadi berapa di tuh? hati kayak umur 5 tahun, di otak kayak masih umur 17 tahun. Jadi sebenarnya umur aku berapa Jadi, ya? berapa? Tengah-tengah lah, ambigu lah. Gitu. Jadi aku masih berasa muda terus. Oh, Jadi belum ada patokan tahunnya berapa. Kalau aku tipikal yang, karena mungkin aku cewek ya, jadi aku lebih milih mengalir aja sebagaimana Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang terbaik. setuju. Oke, berarti nggak ada patokan umur ya? Iya, karena aku cewek, yang biasa kan action tuh cowok. Masa aku tiba-tiba ke cowok, will you marry me? Iya nggak mungkin dong. Terus aku yang kasih cincin gitu. Oh enggak dong. Terus cowoknya yang pakai, kan agak unik kan, nggak mungkin juga. Enggak dong. Oke, ini pertanyaan terakhir, tapi Oke. kayak bagus, jadi aku ambil dari Alatos 11. Ketika kalian di titik bingung mau ngapain dan sebagai SPB itu apa sih? Dan sebagai berikut. Oh, Ya nggak sih? dan sebagai berikut ya. SPB sebagai Banyaknya berikut ya. masalah. Apa pelarian kalian? Kalau lagi bingung mau ngapain dan banyak masalah, pelarian kamu kemana? Menenangkan diri, me time. Me time kamu ngapain? Me time-nya aku, kan orang macam-macam ya. Ada Yes. yang kalau punya masalah langsung temui misalnya siapa yang bersangkutan misalnya Yeah. atau di gimana. Kalau aku pribadi aku me time dulu. Kalau memang sudah terlalu banyak masalah, aku mungkin nggak bisa handle, aku me time dulu. Contohnya, hal yang kamu suka apa? Contohnya ngelakuin hobi aku misalnya kayak aku Sunday ride pakai mobil misalnya atau aku main mobil tua aku. Oh, cuma keliling aja gitu? Iya, keliling aja atau makan. Makan itu bikin endorfin juga tuh. Oh gitu? Iya, Jadi iya. hobi kamu tuh Nggak, tuh ada keliling- teorinya juga sih sebenarnya. Keliling naik mobil sama makan? Naik mobil terus makan. Kalau bisa liburan, waktunya liburan. Sambil mikir-mikir baik-baik, sambil udah tenang, dipikirin lagi. Iya ya, yang salah tuh siapa ya, gua atau apa sih? Apa yang harus gua perbuat? Gitu. Ya, jadi kamu Selalu kalau ada berkaca sama masalah diri gitu sendiri. ya? Iya, selalu berkaca sama diri sendiri dulu gitu. Karena kita kan nggak bisa kontrol orang lain. Kita bisa Iya, kontrol iya. diri kita Tapi kalau lagi sendiri. masalah yang super berat banget, masa kamu langsung, kalau kamu lagi ada masalah yang super berat banget, masa pelarian kamu langsung pergi keliling naik Enggak juga. mobil? Yang kalau yang paling berat, aku butuh sendiri itu aja. Berdoa gitu ya? Iya, aku Ngobrol butuh sama sendiri. Tuhan. Apa namanya, bener-bener sendiri banget. Entah itu aku random banget mengikuti mood aku. Intinya aku butuh waktu sendiri. Kalau udah mentok banget. Kalau aku tengah-tengah, bisa aku pengen sendiri atau malah aku pengennya keluar aja, ketemu teman-teman, do something, entah karaoke bareng, rame-rame. Jadi kayak aku ngerasa refresh lagi otak aku.
Kalau aku lagi pengen sendiri, berarti aku main game atau aku nonton film. Udah 2 hal itu. Atau minimal aku harus ke suatu tempat yang aku bisa ngelakuin aktivitas dan bergerak. Misalnya karaoke atau ke theme park atau ke wahana ekstrim yang memicu adrenalin gitu. Adrenalin junkies kan aku soalnya. Kayak gitu. Oke, iya setuju sih. Tapi kita agak keterbalikan loh. Kamu me time, berarti aku berpikirnya me time kamu tuh adalah kamu di tengah hutan yang tenang dan hening, bisa di jadi sebuah tuh. pondok villa Bisa yang jadi. ada air sungai mengalir dengan jernih. Bener banget itu. Sambil minum teh hangat kamu duduk. Iya betul. Kalau aku saat kamu lagi begitu, aku lagi di wahana ekstrim naik roller coaster hampir jungkir. Oh, kamu puasin teriak kali ya? Wah. Puas banget itu aku. Selesai aku udah balik. Oke, masalahku selesai beserta dengan teriakanku. Iya juga sih. Iya juga. Orang tuh beda-beda memang. Orang beda-beda. Pas banget. Tapi sebenarnya kuncinya sih cari hal yang membuat kalian nyaman, karena saat kalian mau melakukan pelarian itu haruslah suatu hal yang nyaman dan banget. juga positif ya. Kadang banyak orang pelariannya juga macem-macem jadi Bener-bener. melakukan. Udahlah, gue udah nggak ada gunanya nih misalnya ya. Kalau nggak ada gunanya pelariannya di tempat, salah dong. oke deh semuanya, itu dia pertanyaan-pertanyaan kalian yang sebenarnya tuh dari ribuan atau mungkin ratusan komen yang masuk. Tadi kan saya baru bentar nih, itu udah langsung berapa puluh ribu gitu kan. Oh ya? Wow. Yang ngeliat. Dan dari segitu banyak, itu udah yang kita pilih, udah yang dari apa istilah kata kayak pertanyaan yang paling banyak ditanyakan lah, kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian pengen lihat kita ada bikin video YouTube bareng lagi atau konten bareng lagi, kalian boleh kasih ide loh di kolom komentar di bawah. Karena kadang-kadang kita bisa aja saat saking sibuknya syuting bingung mau ngapain lagi ya kan? Betul-betul. Mau Dan bikin kadang apa. kalau udah break juga pengennya nggak ngapa-ngapain malah, ya kan? Oke deh semuanya, makasih ya Randy udah main-main ke YouTube channel aku. Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and see you on the next vlog. Bye baby! Bye baby.